Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Ya di malam ini, gue sebelumnya pengen nanya dulu dong. Pernah gak sih ngerasain capek jadi anak? Ya, pertanyaan gue gak salah. Pernah gak sih ngerasain capek jadi seorang anak? Mungkin beberapa dari teman bakal nanya, emang capek yang gimana sih yang dimaksud? Jadi capek yang dimaksud di sini adalah capek untuk memenuhi ekspektasi. Jadi ini semua berawal dari beberapa hari yang lalu. Waktu itu teman gue datang ke tempat gue dan tiba-tiba dia cerita. Dia cerita kalau dia sekarang lagi ngerasa capek banget. Apalagi dengan setelah kemarin dia nyoba untuk daftar di salah satu tempat kerja dan itu tuh nggak lolos. Nah, tempat kerjanya ini adalah tempat kerja di mana orang tuanya itu berharap bahwa sang anak itu suatu saat bisa kerja di sana. Dan di sana gue bisa ngelihat betapa hancurnya, betapa dropnya perasaan teman gue ini yang cerita ini. Nah dari sini gue juga jadi kepikiran dong dengan beberapa kejadian-kejadian yang pernah gue alamin sebelum-sebelumnya. Jadi sebelumnya gue juga pernah menghadapi apa yang namanya ekspektasi orang tua. Dan mungkin bukan cuma gue, bukan cuma teman gue, tapi juga semua yang ada di sini. Gue yakin seenggak-enggaknya sekali dalam hidup kita tuh menghadapi apa yang namanya ekspektasi orang tua. Gue yakin pernah. Ya entah mungkin dari orang tua berharap kita mendapatkan ranking yang lebih baik, mendapatkan prestasi yang lebih baik, pencapaian yang lebih banyak, bergerak lebih cepat, entah apapun itu. Gue yakin seenggak-enggaknya pernah. Dan tahu gak sih, itu tuh bikin capek banget, capek di mental, capek di badan. Dan yang terparahnya adalah kita juga nggak bisa curhat ke orang tua karena itu menyangkut ekspektasi mereka. Yang mana kalau seandainya kita curhat, kita tuh takut banget ngecewain orang tua. Jadi pada akhirnya kita nggak berani curhat ke orang tua. Mungkin sebagian dari kita berpikir, ya bagus dong kalau seandainya kita bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Karena ya itu adalah salah satu cara untuk menjadikan orang tua kita tuh bangga, bikin bahagia orang tua. Dan mungkin juga sebagian dari kita bilang bahwa kita tuh takut ngecewain orang tua. Dan pada akhirnya kita gak berani bilang kalau ternyata kita tuh keberatan dengan ekspektasi yang terbangun atas diri kita. Jadi capek gak sih jadi seorang anak itu? Belum lagi kalau seandainya kita dibandingkan dengan seseorang lain yang bahkan orang tua kita tuh nggak tahu gimana progresnya dia. Orang tua kita tuh nggak tahu siapa dia. Kita dibandingkan dengan seorang yang bahkan kita nggak kenal. Mungkin teman-teman juga sempat ngerasain apa yang namanya dibandingin. Ya entah dengan saudara, entah dengan tetangga mungkin. Ini juga rasanya tuh bikin capek banget gak sih? Jadi rasanya tuh
serba salah. Mau curhat ke orang tua nggak bisa, mau bilang kita takut ngecewain. Dan pada akhirnya yang bisa kita lakuin apa? Kita cuma bisa diem dan menyalahkan diri sendiri kalau seandainya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua atau kita bikin kecewa orang tua. Nah, di sini gue pengen cerita bahwa gue juga pernah ngalamin hal ini. Jadi waktu itu tentang ekspektasi orang tua terhadap gue tentang pekerjaan. Dimana orang tua itu gak suka dengan pekerjaan yang gue ambil. Jadi orang tua lebih cenderung suka dengan pekerjaan yang stabil, dengan pekerjaan yang rutin. Jadi nanti gak usah mikir lagi, gak usah bingung tentang nanti gimana. Terus nanti setelah kita pensiun ada pensiunannya. Gue juga pernah ngalamin hal ini. Dan gue juga ngalamin hal yang rasanya ini serba salah ini, rasanya dilematis ini. Dimana ketika gue mau bilang gue ngerasa gak enak, dan di sisi lain gue juga berpikiran kalau seandainya gue bisa memenuhi ekspektasi itu, ya mungkin itu adalah salah satu cara gue bikin orang tua bahagia. Tapi ternyata gak segampang itu. Gue beberapa kali sampai ngalamin apa yang disebut dengan self-blaming. Ya, mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah ngalamin. Jadi ketika kondisi dimana kita nyalahin diri sendiri atas hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, masalahnya di sini adalah ekspektasi itu bahkan bukan ekspektasi kita, tapi itu adalah ekspektasi orang. Jadi seolah-olah sakitnya double. Dimana yang satu kita ngerasa gagal memenuhi ekspektasi dan kita menyalahkan diri sendiri kenapa kita nggak bisa mencapai hal tersebut. Terus dan yang kedua adalah kita juga ngerasa bersalah karena kita ngerasa udah bikin kecewa orang tua. Nah, di sini gue pengen bilang bahwa perasaan itu tuh nggak enak banget. Itu rasa yang benar-benar bikin gue down, bikin gue jatuh. Sampai pada akhirnya setelah gue jatuh untuk waktu yang lama, gue berpikir apakah hal ini akan ada ujungnya? Karena ternyata ekspektasi itu gak berujung. Waktu gue sadar bahwa ketika satu ekspektasi terpenuhi, itu akan menimbulkan itu akan membawa kita pada ekspektasi berikutnya. Itu kan membawa pada ekspektasi orang tua berikutnya, atau apapun itu. Hingga pada akhirnya gue memutuskan untuk ambil satu langkah, ambil sikap. Gue waktu itu datang dan ngadep ke orang tua. Gue bilang ke nyokap bokap gue, Bu, Pak, sebelumnya saya minta maaf kalau seandainya saya gak bisa memenuhi ekspektasi ibu, bapak. Mungkin saat ini ibu bapak pengen saya kerja di tempat ini. Tapi sayangnya saya nggak bisa, Bu. Itu bukan kehidupan yang saya pengen, yang saya inginkan. Jadi boleh nggak, Bu? Saya ngambil keputusan sendiri atas hidup saya sendiri, dan saya minta pada ibu bapak untuk tidak menaruh ekspektasi.
Siapa sih yang gak pengen orang tuanya bahagia? Pengen. Kita tuh pengen semuanya. Bikin bangga orang tua kita tuh pengen. Cuma apakah hal tersebut bikin kita menjalani hidup yang bahkan kita gak pengen lakuin? Waktu itu ibu bokap nyokap gue cuma diem. Dan terus kita semua terdiam. Sampai pada akhirnya nyokap gue bilang, kita gak tahu loh nak, kalau ternyata kamu juga punya tujuan lain. Kita cuma gak pengen anaknya itu tuh ngerasa jadi orang tua gue, nyokap bokap gue itu gak pengen. Mereka cuma gak pengen anaknya itu susah. Mereka cuma gak pengen anaknya itu ngerasa secara karir tuh gagal atau menjalani hidup yang gak jelas. Mereka cuma pengen mengamankan posisi hidup kita atas berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka alami. Dan ternyata cuma itu loh. Dan setelah itu pada akhirnya orang tua gue gak pernah lagi berespektasi dan menyampaikan ekspektasinya terhadap diri gue. Dan yang gue lakukan adalah gue berkabar tentang progres gue, tentang kegagalan gue, tentang kemajuan, bahkan mulai dari hal-hal yang menyenangkan, bahkan sampai yang sama sekali gak menyenangkan. Nah, dari sini mungkin teman-teman yang menghadapi ekspektasi orang tua, coba deh sekali aja ngobrol sama orang tua. Gue nggak berbicara tentang ngobrol yang cuma ngobrol, tapi bener-bener komunikasi dari hati ke hati. Karena gue yakin, siapa sih orang tua yang gak pengen anaknya itu bisa hidup bahagia? Siapa sih yang gak pengen anaknya itu bisa berhasil, bisa sukses, bisa bahagia? Karena setahu gue dengan demikian pun orang tua itu tuh udah ngerasa bangga loh. Gak perlu jauh-jauh. Jangan sampai nanti kita udah menerima hal tersebut, kita udah menerima ekspektasi tersebut, kita berjalan pada jalan yang ditunjukkan pada kita oleh orang tua kita. Dan ketika kita sadar kita udah jauh berjalan dan susah untuk kembali. Dan pada akhirnya kita menyesali pilihan tersebut. Kita nyesel kenapa dulu kita gak mencoba untuk hidup dengan cara kita. Kita nyesel kenapa kita gak mencoba untuk mengungkapkan pendapat kita. Jangan sampai. Jadi buat teman-teman yang ngerasa hidup dalam ekspektasi orang tua, coba deh hidup dengan cara diri sendiri, dengan apa yang hati kita katakan. Belum terlambat buat bilang, dan belum terlambat buat menentukan pilihan. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam.